Kalau kasar nggak lama. Imma tuh perempuan yang kabur, imma antum yang menceraikan dia. Dalam riwayat Ibnu Hibban dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fastamti biha ala ma kana minha min iwaj. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, bersenang-senanglah dengannya di atas kebengkokan yang ada pada dirinya. Jangan minta lurus. Jadi kalau antum kepingin lurus, melihat kesalahan istri, sudah berapa tahun anak kasih tahu. Ya sudah, memang dia kayak gitu. Ustaz, lulusan pesantren istri anak, mau lulusan Medina. Bukan pesantren lagi, udah lulusan Jamiah Islamiyah, lulusan Ummul Qura, tetap dia itu bengkok. Makanya kalau ada seorang lelaki menikah dengan seorang wanita lulusan pesantren, terus dia lihat, loh, kok seperti ini istriku, dia jadi kaget gitu. Berarti antum yang tidak pernah belajar tentang wanita. Dan ini terjadi kan? Lulusan pondok, lulusan kampus Islam, ternyata istri ana Ustadz kok kayaknya kurang peduli sama ana Ustadz ya. Tiap hari kalau ana kasih nasihat sama istri ana, yang ada berantem. Itu tugas antum memperbaiki sekarang. Tugas seorang suami, Allah jadikan pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, adalah memperbaiki. Tapi tetap sadar kalau dia bagaimanapun bengkok. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha, pernahkah dia ribut di rumah sama suaminya Rasulullah SAW? Pernah ribut. Bahkan pernah satu malam Nabi alaihi salatu wassalam malam-malam, tahu-tahu beliau bergerak pelan-pelan. Pikirnya Aisyah udah tidur. Beliau ambil sandalnya, dibuka pintu rumahnya perlahan-lahan. Kemudian dia kenakan sandalnya, keluar rumah. Aisyah lihat, oh mau kemana? Suaminya itu Nabi SAW, bayangkan. Tapi perempuan tetap perempuan. Dia pikir, oh kayaknya ke rumah istrinya yang lain. Diikutin sama dia. Keluar, dia pakai jilbabnya, diikuti masuk gang-gang kota Madinah sampai ke kuburan Baqi. Ternyata Nabi SAW berangkat ke kuburan Baqi. Nabi berdoa, Nabi melihat ada bayangan yang berkelibat. Siapa katanya? Diikutin sama Nabi. Semakin cepat bayangan itu semakin cepat, sampai dilihat masuk ke dalam rumahnya Nabi. Pura-pura tidur aja. Dia namanya baru lari, ngos-ngosan Aisyah. Nabi memperbaiki Aisyah. Ditepuk dadanya, tapi aki syaipanuki, kau diikutin sama setan. Masa masih berpikir enggak, bermacam-macam sama suami? Enggak ya Rasulullah SAW. Dia pikirnya Aisyah sedang mau ke rumah istrinya yang lain. Lalu Nabi cerita SAW. Cerita suami ini kalau memang lihat ada kesalahan di diri istrinya seudon sama dia, sampaikan, buka masalah. Nabi menceritakan SAW, tadi Jibril datang dalam kondisi aku pikir engkau sudah tidur. Aku tidak ingin membangunkanmu. Maka aku pelan-pelan lihat cintanya Rasulullah SAW kepada istri. Tidak ingin mengganggu istrinya. Yang didapat dari istrinya apa? Kecurigaan lah. Ini suami maunya tidak ganggu istri, biar keluar sendiri, istrinya biar tidur. Nanti dia balik, istrinya dalam kondisi tidur. Tapi ternyata istri malah curiga. Rasulullah SAW berusaha untuk memperbaiki. Dan Allah memerintahkan kepada para suami untuk menyelamatkan istrinya dari api neraka. Allah berfirman di surat At-Tahrim ayat 6. Antum baca di surat At-Tahrim
dari ayat pertama sampai ayat terakhir, bagaimana kejadian di rumah tangga Nabi alaihissalatu wassalam. Sampai Nabi alaihissalatu wassalam pernah mengharamkan apa yang Allah halalkan demi kondusifnya rumah tangga. Istrinya ribut terus. Salah satu penyebabnya madu. Akhirnya Allah menegur Nabi. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan kepadamu hanya dalam rangka mencari keridhaan istri-istri? Bayangkan, Nabi berusaha memperbaiki istri-istrinya. Udah jangan ribut lah. Tapi namanya perempuannya kayak gitu. Lalu Allah katakan di surat di ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi tugas terbesar seorang suami itu menyelamatkan istrinya dari api neraka. Bukan cuma kerja cari duit, capek berkeringat kasih istrinya, nggak diurusin istrinya. Istri sholat nggak ada urusan. Istri sodakoh nggak sodakoh, istri puasa nggak urusan. Ada suami-suami yang seperti itu, yang kerjanya hanya seperti cikar. Tahu cikar? Apa cikar? Oh, yang tua-tua tahu. Sekarang sudah jarang kelihatan cikar. Cikar itu dokar tapi yang narik sapi. Ada suami itu yang kayak sapi cikar itu. Cuma capek, lelah, kasih makan selesai. Besok ngangkut lagi, kasih makan selesai. Tidak punya peran apa-apa. Padahal tugas dia yang terbesar menyelamatkan istri dari api neraka. Bagaimana menyelamatkan istri dari api neraka? Ya diajarin istri. Duduk sama istri. Ba'dal maghrib ada waktu duduk, panggil istrinya sama anak-anak, yuk ngaji, baca Quran. Kalau enggak ba'da subuh, kalau enggak sebelum tidur. Waktunya disesuaikan dengan yang dimiliki oleh suami. Tapi dia tetap punya beban menyelamatkan istrinya dari api neraka. Itu beban yang Allah berikan kepada dia. Jangan nunggu istrinya menyimpang baru dia repot ngasih taunya. Banyak suami yang sudah telat. Iya Ustaz, anak selama ini sibuk ya cari fulus ini itu. Istri anak juga nggak pernah ngaji. Dari keluarga yang mungkin juga tidak terlalu ngerti sama agama. Akhirnya yang jadi korban anak-anak. Anak-anak gak sholat, sholatnya telat-telat. Makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Dibiarin semua. Anaknya udah seperti syaitan, istrinya seperti syaitan, suaminya bingung karena gak pernah ngajar. Maka para suami perbaiki istri. Allah menyebutkan bagaimana memperbaiki istri. Kalau tadi adalah mengajari, menyelamatkan istri dari neraka. Sekarang kalau istrinya sudah menyimpang, udah tidak seperti yang diinginkan oleh Allah. Di surat An-Nisa ayat 34, Allah mengatakan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini ayat yang sering dipakai sama kaum lelaki kalau ribut sama istri. Alhamdulillah itu lelaki yang agamis ya. Kalau marah pakai ayat Quran, pakai hadis, padahal nggak seperti itu. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ingat, yang memimpin itu laki-laki. Ibu-ibu ada yang jadi pemimpin buat suaminya? Ada kadang-kadang yang suaminya diatur, mau keluar dipanggil, mas, Rene mas. Masya Allah,
Seharusnya istri yang ke sana. Mas tunggu mas, sambil lari-lari datang. Bukan Rene sama suaminya. Tapi subhanallah, kadang-kala ada yang seperti itu memang. Enggak, ada suami, ya nggak apa-apa lah Ustaz. Bukan seperti itu, tetap posisikan sebagai pemimpin. Adakah anak buah yang manggil bosnya, bos, sini bos. Sawat watu cuma. Allah jadikan suami itu pemimpin. Kenapa jadi pemimpin? Karena Allah yang mengangkat. Jadi ibu-ibu nggak perlu iri, nggak perlu ada perasaan macam-macam. Enak banget jadi kaum lelaki. Jadi kaum lelaki itu enak gak enak. Jadi kaum wanita sama enak gak enak juga. Kalau ibu-ibu disuruh jadi bapak-bapak seminggu, suaminya umpamanya supir truk, ibu-ibu bisa seminggu gantiin bapaknya? Gak bisa. Jadi bos aja tetap gak bisa ngurus. Bapak-bapak sama, apalagi bapak-bapak lebih parah lagi. Sehari dititipin anak-anak, wow, rumah hancur. Karena anak merasakan. Kalau istri sudah lahiran, kita ini bingung ngurusin anak-anak ya. Karena nggak ada pembantu di rumah. Anak 3, istri di rumah sakit, yang satu nangis, yang ini berantem, yang satu mau BAB, yang satu lapar. Ya Allah. Kalau ibu-ibu sudah biasa, yang itu nangis ya biar no dak apa-apa. Bapak-bapak nggak kuat kadang-kala. Memang udah dikasih kewajiban dan hak yang berbeda, tapi tetap lelaki Allah jadikan pemimpin karena Allah yang mengangkatnya jadi pemimpin. Maaf ibu-ibu, lelaki ini pikirannya lebih panjang daripada ibu-ibu. Secara umum ya, kita bicara secara umum. Ada lelaki-laki yang kurang mungkin. Ada laki-laki yang ternyata Ustaz lebih cerdas istrinya Ustaz. Iya, betul. Kenapa? Ya suaminya Ustaz SD tidak lulus, terus ya nggak berpendidikan sama sekali. Mungkin ada yang seperti itu. Akhirnya sang istri yang dominan, tapi tetap pemimpinnya adalah suami. Jadikan dia pemimpin dengan segala keterbatasan dia, karena Allah yang mengangkat dia jadi pemimpin. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Yang kedua, karena suami memberikan nafkah kepada istri. Ingat, ketika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, atau dia memberikan tidak cukup kepada istrinya, dan istrinya tidak solehah, pincang kepemimpinannya. Suami akan melihat istrinya menantang. Istrinya merasa dia yang ngasih nafkah. Mas, listrik aku sing bayar ya. Itu kadang-kadang terjadi seperti itu. Karena memang Allah sudah sebutkan wa bima anfaqu min amwal. Banyak kejadian. Di Madinah itu ada tempat konsultasi rumah tangga yang sudah ribut. Ada seorang yang datang berjumpa untuk konsultasi. Dia cerita, Syekh, ana ini kok kayaknya diatur sama istri ana ya. Ana nggak nyaman di rumah itu, berantem terus. Syekh ini tanya, antum tinggal di rumah punya siapa? Ya itu Syekh, punyanya istri. Udah, rumah punya siapa? Rumahnya istri. Terus istri antum kerja apa antum yang kerja? Ya itu, ana sampai sekarang belum dapat kerjaan. Jadi antum makan? Iya makan dari istri. Pincang kepemimpinan. Berbeda dengan istri yang soleha. Ketika istri soleh, dia akan menerima suaminya apa adanya. Mas, engkau nggak ngasih aku nafkah, aku sudah seneng kau selalu di sampingku. Itu istri yang soleh. Betul, seperti Khadijah radhiyallahu taala anha. Siapa yang kaya, Khadijah apa Nabi Muhammad SAW? Khadijah yang kaya. Pernahkah Khadijah mengungkit-ungkit kebaikannya? Nggak pernah. Bahkan suaminya yang selalu mengungkit-ungkit kebaikan istri. Nabi SAW tidak pernah melupakan kebaikan Khadijah.
Sampai Khadijah meninggal dunia nih, Nabi itu terus mengungkit-ungkit kebaikan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, sampai Aisyah cemburu. Pernah dia sakit hati. Aisyah cemburu banget, mengatakan, apa sih yang kau banggakan dari wanita tua, hamra shidqain, udah bibirnya kemerah-merahan, sudah tua renta, dan Allah sudah memberikan ganti yang lebih baik dari dia. Maksudnya dirinya, gadis kata dia, itu janda tua. Rasul SAW ketika itu marah sama Aisyah. Beliau mengatakan, wallahi ma abdalani Allah khairan minha. Demi Allah, Allah tidak memberikan ganti kepadaku yang lebih baik dari dia. Enggak. Padahal dia janda tua. Nabi ceritakan kebaikannya Khadijah. Ketika manusia mencampakkanku, mengusirku, dia yang mengayomiku. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika orang-orang mendustakanku, dia yang mempercayaiku. Nabi menyebutkan kebaikan-kebaikan. Itu kalau istrinya soleha. Walaupun istrinya lebih kaya, ada, nggak bisa dipungkiri, ada yang istrinya lebih kaya daripada suaminya. Itu terjadi. Tapi istri yang soleha, insya Allah tidak akan berbuat macam-macam. Kemudian Allah katakan, fasolihat qanitat. Siapa sih yang disebut istri yang soleha? Wanita-wanita soleha adalah wanita-wanita yang qanitat, yang taat dan patuh. Jadi ibu-ibu kalau kepingin tahu ana soleha enggak ya, lihat nih. Yang pertama, patuh enggak sama suaminya? Ada istri yang suka maksa sama suaminya. Suaminya ngomong, "Dik, nggak usah keluar ya, Dik. Ayolah Mas," kata dia. "Sekali aja," kata dia. Sampai 15 menit terjadi pemaksaan. Saya ngomong, "Ya wes berangkat terus." Itu suami. Kira-kira perempuan ini soleha apa enggak? Bapak-bapak langsung ngomong enggak. Iya, itu separuh soleha. Karena dia masih maksa. Ada istri yang nggak izin sama suaminya, udah langsung tahu-tahu keluar. "Mas, anak keluar Mas ya." Tahu-tahu keluar dia. Suaminya belum ngasih izin, tahu-tahu dia sudah keluar. Itu yang nggak sehat. Kalau ini masih ada pemaksaan, ya separuh soleha. Kalau pulang tolong bawa sesuatu buat suaminya. Jadi suaminya yang tadi awalnya separuh maksa pulang, kalau keluar pulang bawa kayak gini nggak apa-apa, keluar terus gitu bapaknya. Karena ada yang dibawa, jadi kadang-kala hilang kejengkelan suami. Fasolihat qanitat, itu ukuran pertama. Perempuan kalau ingin tahu dia soleh apa enggak, dia taat enggak. Kalau dia taat, insya Allah soleh. Yang kedua, hafizat lil ghaib. Dia itu menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya tidak ada di rumah. Dia menjaga anak-anak suaminya ketika suaminya tidak ada di rumah. Karena ada, masya Allah, wanita-wanita kalau suaminya pergi, apa yang dia lakukan? Mojok di rumah sama HP-nya. Anak-anak nggak ada urusan, ayo mandi dia sama HP-nya. Kalau ada suaminya, masya Allah, ayo nak mandi nak, masya Allah. Ada yang seperti itu. Ini nggak soleha. Jadi kalau ibu-ibu seperti itu, ibu-ibu belum soleh. Jadi usahakan ketika suaminya tidak ada, dia tahu anak-anak ini tanggung jawabnya dia. Ada wanita-wanita yang keluar rumah kalau suaminya tidak di rumah. Anak-anak dibiarkan sama pembantu. Sampai ada seorang, ya anak ini, kepala anak ini penuh curhatan. Kadang-kala sampai panas kupingnya, anak dengar, ya Allah, kata dia. Ngomong terus orang ini, karena memang dia ingin curhat. Dia cerita, anak ini bingung Ustaz, istri anak Ustaz. Istri anak itu, anak-anak gak diurusi. Ya karena udah ada pembantu. Ya, anak itu menikah bukan sama pembantu, katanya. Anak ingin nikah sama istri yang jadi ibu buat anak-anak. Kadang-kala istri anak keluar sama sahib-sahibnya, anak-anak pulang ke rumah gak ada ibunya. Akhirnya pembantu lagi yang ngurusin. Apa yang terjadi? Suami jadi malas sama istrinya.
Karena dia tidak menjaga ketika suaminya tidak ada di rumah. Amanah itu. Maka tolong dijaga. Kemudian Allah katakan bima hafizallah, ya karena Allah yang menjaganya. Jadi perempuan yang bisa menjaga kehormatan dirinya itu Allah yang bantuin dia. Suami yang ingin istrinya dijaga sama Allah, tolong jaga Allah. Jangan berbuat yang macam-macam di luar. Kemudian pulang ke rumah ingin istrinya dijaga sama Allah. Nah, karena Allah akan berikan pahala. Itu sesuai dengan amalan. Allah akan membalas amalan kebaikan antum. Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, Allah akan menjaga. Dijaga anaknya, dijaga keluarganya. Sampai kita pernah cerita bagaimana di surat Al-Kahfi tentang seorang anak yang bapak ibunya sudah meninggal dunia, anak yatim ini. Allah jaga hartanya. Kenapa? Bapaknya orang soleh dulu. Bapaknya orang soleh. Kemudian Allah katakan sekarang bagaimana mengobatin istri yang tidak taat. Istri yang ya sudah dikasih tahu tapi tetap kayak gitu. Allah katakan wallati takhafuna nusyuzahunna. Dan perempuan-perempuan yang kalian takut, kalian khawatir dia itu nusyuz, nggak nurut sama suami, nggak taat sama suami, namanya nusyuz. Apa yang harus dilakukan? Allah katakan fa'idhuhunna. Ada 3 cara menghadapi istri yang kurang benar. Bapak-bapak gimana caranya? Yang pertama, kasih nasihat. Mau idhah. Kalau kasih nasihat sama istri itu jangan sambil emosi. Soalnya kalau sambil emosi bukan mau idhah namanya. Apa namanya? Marahin. Allah tidak mengatakan di sini marahlah sama istri-istri kalian. Enggak. Fa'idhuhun, kasih mereka mau ibah. Seorang kalau memberikan nasihat kepada temannya dengan cara marah-marah, kira-kira didengarkan nggak sama temannya? Nggak bakalan. Maka seorang suami kalau mau ngasih nasihat sama istrinya, hendaklah dalam posisi sedang tidak emosi. Dengan tidak emosi itu, nasihatnya akan berbalut cinta. Sang suami bisa memilih kata-kata yang pas banget buat istrinya. Sang istri pun akan mendengarkan. Cari waktu yang tepat ngasih nasihat buat istrinya. Bapak-bapak kalau mau menegur istrinya jangan di depan anak-anaknya. Apalagi sambil teriak-teriak. Bawa ke kamarnya. Nanti selesai makan, jangan lagi makan ribut. Anaknya pada diam semua karena bapaknya marah-marahin ibu. Akhirnya suasana rumah tangga mulai tumbuh permusuhan. Anak memusuhi bapaknya. Bapak itu nggak tahu diri. Kata anak, ibu itu yang ngurusin kita, ibu itu yang mengatur semua di rumah. Masa dimarah-marahin kayak gitu? Sang anak nggak tahu apa-apa, tapi yang tahu bapaknya marah-marahin. Jangan. Fa'idhuhunna, Allah katakan kasih mau. Sudah dikasih nasihat dengan cinta dan kasih sayang, kasih bunga mawar sama surat SP1 dalamnya, tapi sama bunga mawar teguran. Aku sampaikan di situ, aku kepingin pulang, engkau sudah ada di rumah. Cuma sekedar kayak gitu. Itu sang istri ngelihat ini nasihatnya dengan cinta, bukan dengan teriak-teriak. Alhamdulillah. Ternyata belum berguna. Antum mungkin kalau awalnya 1 buah mawar, 2 bunga mawar, kasih 2 supaya tahu ini SP2. Ucapkan betul, kasih dia nasihat dengan cinta. Nggak berguna. Setelah dilihat tidak ada perubahan di dirinya, kata Allah Jalla Jalla, wahjuruhunna fil madaji'. Pisah ranjang. Istilahnya nggak harus pisah ranjang, mungkin tetap satu ranjang. Sekarang ini masya Allah ranjang itu besar-besar, ya. Dulu ranjang itu sendiri-sendiri. Jadi suami punya ranjang, istri punya ranjang, anak punya ranjang, seperti itu. Artinya ranjangnya istri itu biasanya untuk nyusuin anaknya,
untuk tidur sama anaknya. Setelah anaknya tidur, baru istri pindah ke ranjangnya suami. Maka istilahnya Rasulullah SAW mengatakan idza da'a ar-rajulu imra'atu ila firashihi. Kalau seorang lelaki memanggil istrinya ke ranjangnya. Ranjangnya siapa? Ranjangnya suami. Dia sedang di ranjangnya anaknya umpamanya. Di sini dia dipanggil umpamanya. Nanti ketika dikasih nasihat bukan lagi dipanggil. Istri datang ke ranjangnya suami, tidak ditoleh lagi. Antum kasih punggung. Sang istri mungkin akan berpikir, kenapa ya suamiku kayak gini? Kalau sang suami kuat, tidak menggauli istri, maka insya Allah nasihatnya bisa diterima. Tapi kalau sang suami nggak kuat, sang istri punya alasan, aduh dia tetap butuh sama aku. Dia tetap nggak dengerin. Maka harus kuat seorang suami. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wahjuruhunna fil madaji. Kalau ingin istrinya berdua, kalau nggak bisa, wadribuhunna. Yang ketiga, pukul istri. Masya Allah, dipukul istri iya. Tapi dengan pukulan yang tidak melukai atau mememarkan, apalagi sampai mematahkan tulangnya. Pukul tangannya, ambil tangannya, mungkin dipakai, disentil mungkin tangannya. Ya. Kalau istri yang tidak pernah dipukul sama suaminya, dia berasa, kenapa ya sampai seperti ini? Dan tidak boleh memukul wajah, nggak boleh dalam Islam. Jadi pukullah dengan pukulan sebenarnya yang dipukul itu hatinya, bukan fisik. Hanya ingin membuat hatinya sakit ketika tubuhnya disentuh dengan sesuatu yang menyakitkan. Terus kata Allah, fa in ata'nakum, kalau akhirnya dia patuh sama kalian, fala tabghu alaihinna sabila, innallaha kana 'aliyan kabira. Kalian nggak ada alasan lagi untuk melukai mereka. Nggak ada alasan seorang suami untuk marah-marah lagi, mendolimi istrinya. Istrinya udah taat, mau apa lagi sekarang? Ada suami-suami yang memang mendolimi istrinya supaya istrinya gugat cerai. Kenapa suami minta gugat cerai? Supaya yang nampak jelek itu siapa? Istrinya. Yang kedua, supaya istrinya membalikan mahar. Kalau sekarang mahar nggak banyak jam. Tapi kalau dulu mahar itu memang hidupnya seorang laki. Bisa dibayangin antum, Nabi Musa alaihissalam ketika menikah berapa mahar? 10 tahun mengembala kambing. Itu mahar. Kalau setahun gajinya 100 juta, 10 tahun berapa? Ya sudah 1 miliar. Dia mikir kalau anak yang menceraikan istri anak nggak dapat apa-apa. Tapi kalau istri anak yang gugat cerai, anak bisa minta mahar. Kadang-kala seperti itu. Maka ingat, para suami udah dikasih arahan. Terus untuk para wanita, bagaimana wanita memperbaiki suaminya yang kurang baik? Ya kadangkala si wanita ini ya suruh siapa milih suami kayak gitu. Kita bicara ya buat yang anak-anak ini sekarang, yang gadis-gadis. Kadangkala ada gadis yang tua, kemudian siapa aja yang ngelamar aku mau, jangan. Tetap harus ikut aturan. Jangan sampai nanti engkau mengatakan lebih baik aku menjanda karena dapat suami yang tidak soleh. Terus bagaimana kalau dapat suami yang zalim, kurang perhatian, pelit? Ada suami-suami yang masya Allah sama orang lain baik, sama istrinya sendiri buruk. Tugas seorang istri adalah introspeksi diri. Apa mungkin suamiku kayak gini karena akunya yang kurang baik, akunya yang kurang bersyukur. Kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Karena apa? Karena mereka tidak bersyukur. Mulai dia merujuk kayaknya anak, maka dia berusaha memperbaiki diri. Kemudian yang kedua, bertukar pikiran sama suami. Jadi bahasanya memberi nasihat sama suami itu mungkin tidak nasihat secara langsung, tapi sharing lah sama suami. Duduk sama suaminya,
Mas, anak-anak ini kok kangen sama bapaknya, kepingin jalan-jalan sama bapaknya. Ada kan bapak-bapak yang subhanallah, datang ke rumah cuma naruh koper terus pulang, keluar lagi. Datang ke rumah hanya untuk tidur, sebelum subuh sudah keluar naik pesawat, nanti kapan datang lagi. Dulu ana berpikir orang kaya itu orang yang paling berbahagia, karena dia akan memiliki waktu banyak bersama keluarga. Duitnya sudah banyak gitu. Orang miskin wajarlah kerjanya capek-capek demi memenuhi kebutuhan keluarga. Ternyata orang kaya ini malah nggak